Shalom. Bagi jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Agustus ini adalah Life on Purpose. Artinya hidup dalam tujuan. Punya tujuan hidup? Amin. Nah, milikilah tujuan hidup yang baik agar kasih dan setia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja. Saya akan membawakan pengumuman untuk bulan Agustus tahun 2023. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Sesi pertama jam 6.30 yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Hendri Lee. Sesi kedua jam 9 yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel Aryadi. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen tahu. Pengen Tahu aja, pengen tahu banget. tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu Kak. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Tebak jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Iya betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumumannya satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam Jadi- berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh Kamis. Ya, hari Kamis jam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Shalom anak muda, bagaimana kabar kalian? Pasti baik nih. Aku akan mengundang kalian yang merasa anak muda. Ya aku anak tua aja ya. Anak muda buat kalian ikut ibadah youth setiap hari Sabtu. Posternya ini nih. Ya benar. Hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Aku juga mengundang kalian untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Ini posternya nih. Ya, jam 7 malam ya. Jangan lupa. See you. God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di Gereja Allah Baik Mahanaim. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, bisa mentransferkannya di rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, sudah siap untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini kita semuanya menerima berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Mari kita mau satukan hati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami datang kepadamu Bapa yang di surga. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Sebab Tuhan begitu baik, panjang setiamu, setia sungguh-sungguh tidak pernah terpikirkan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami pagi hari ini, kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan Engkau Allah yang baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat karyamu, ku
saudara, pagi hari ini tujuan hidup Tuhan menciptakan kita, tujuan hidup Tuhan menyelamatkan, memanggil kita, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita punya kerinduan pagi hari ini. Mari bangun rohmu untuk kita menyembah Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi ini kerinduan kami, lebih mengenalmu Tuhan, lebih dalam. Kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami bawa hidup kami, mengangkat tangan, mengangkat suara memuji-Mu Tuhan, sebab Tuhan Engkau Bapa yang baik, sebab Tuhan kebenaran, kehidupan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dalam kebenaran-Mu, dalam kekuatan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Rabaya rabala rabasane, Rabaya rabala rabasana, rabala 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 rabasane. Shikini rabala rabala rabasana, rabala 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 rabaya rabala rabasane. Haleluya. Rabala rabala rabasana, rabala 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 rabasane. Shala rabala rabala rabaya rabala 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 rabasane. Rabala rabala rabaya rabala rabala rabasana, rabala 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 rabasane. Haleluya. Shikini rabala rabaya mo. Rabala 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 rabasana, rabala 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 rabasane. Rabala 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 rabaya rabala 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 rabasane. Hidala rabala rabala rabasana, rabala rabasane. Yala rabala 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 rabasane. Yala rabala 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 rabaya rabala rabala rabasane. Yala rabala 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 rabasane. Rabala 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 rabasane. Yesus Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suara memuji, mari angkat suara menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kami muliakan Engkau, Yesus, Yesus. Rabala 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 rabasana, rabala 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 rabasana. Shala rabala 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 rabaya rabala 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 rabasana. Shala rabala 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 rabaya rabala rabala rabasana.
Selama kami masih bernafas Tuhan, tak henti-hentinya kami memiliki kerinduan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami memiliki kerinduan untuk menyembah-Mu Tuhan terus dalam hidup kami. Selama kami masih ada Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Ini rindu kami. Kubatakara balara 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 masya. Kira balara masya takara balara 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 masya. Syatakara balara 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 masya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syatakara balara 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 masya. Syatakara balara 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 masya. Yesus menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, ini pengakuan kami Tuhan. Kami perlukan
mata kami memandang Yesus, maka hidup kami akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian hanya bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Mari yang percaya bahwa Tuhan melawat dan memberkati kita dengan penuh sukacita, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, shalom. Juga yang live streaming pagi hari ini, dimanapun kita berada, percayalah Tuhan pembela kita, Tuhan penolong kita, Tuhan pelindung kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini biarlah kita bersemangat, kita bersukacita karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Percaya jantung bangun kita akan memandang Yesus. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ayo berikan salam kanan kiri muka belakang. Katakan sukacita Tuhan itu kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita persiapkan korban persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan 2 kali, ada 2 amplop yang tersedia. Yang pertama untuk kolektor dan yang kedua
ini minggu keempat untuk pembangunan. Ya, mari sebelum kita memberikan persembahan kita, alangkah baiknya kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang telah Engkau berikan ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari hasil kami Tuhan, biar Engkau yang boleh memberkati persembahan ini sehingga boleh berkenan di mata-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami kepadamu Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan.
hanya untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah membawa hamba-Mu ke tempat ini, siap untuk memberitakan firman-Mu. Nyatakan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Lawat hati kami Tuhan melalui firman-Mu. Hamba percaya setiap jemaat yang hadir di tempat ini, Engkau yang datang dengan beban berat, pasti pulang dengan kelegaan. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, pasti pulang dengan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap membuka hati kami Tuhan, untuk menerima berkat firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini, bekerja di hati kami, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya mungkin jemaat saya nggak tahu masih ingat, tapi saya perkenalkan kembali, saya dari Makassar, nama saya Immanuel Wijaya, ya, bersama istri. Kami hadir di Surabaya ini dari hari Sabtu yang lalu, ya, minggu yang lalu. Karena paginya, minggu paginya itu kami melayani di Mojokerto ke atas lagi, ya. Nah, saya ingin sedikit bersaksi tentang kedatangan saya di kota Surabaya ini. Jadi waktu kami sudah booking tiket untuk berangkat dari Makassar ke Surabaya itu hari Sabtu. Karena saya ambilnya siang, sekitar jam 1.50 ya, take off-nya gitu loh. Jadi waktu itu saya suruh malamnya anak saya untuk booking seat. Nah setelah itu kebetulan anak saya kan di bank ya, yang perempuan itu di bank, dia lagi sibuk, mungkin dia bookingkan seatnya, dia langsung kirim ke keluarga, ke Little, itu artinya keluarga saya aja, saya, istri dan anak-anak saya sama mantu itu loh. Terus sudah ada, paginya besok, karena saya berangkat jam 1.50, saya masih ada urusan. Sabtu pagi itu saya masih pergi keluar sampai jam 10, sampai hampir setengah 11 saya sampai ke rumah. Pikir saya mau pulang mandi, langsung mau berangkat ke bandara gitu. Ternyata tiba-tiba istri saya, anak saya, kan di bank itu hari Sabtu libur ya, di rumah itu berteriak, "Pak, ini loh pesawatmu udah berangkat." Loh kaget saya, gitu loh. Kaget itu loh. Pesawat saya sudah berangkat ini. Saya bilang, loh kan jam 1.50, dia bilang ini di seatnya tertulis itu jam 9.10. Waduh, ini pesawat sudah terbang. Saya baru pulang, mau mandi, kaget gitu loh. Terpaksa nggak lanjut mandi, saya lari ke Garuda, kantor Garuda itu loh. Tanyakan karena saya pakai pesawat Citylink ya. Sampai di sana, ternyata Garuda itu dengan Citylink, dia nggak boleh langsung, jadi dia harus melalui ke bandara Citylink-nya gitu loh. Jadi saya juga kaget, ini kan Citylink anak perusahaan dari Garuda ya. Dan akhirnya diurus. Saya bilang, wah saya ini nggak ada WA, nggak ada email ya. Penyampaian bahwa ada penundaan keberangkatan, dipercepat gitu loh. Kalau jam 1.50 ke jam 9 itu kan jauh sekali. Biasanya dia nunda itu cuma 15 menit, setengah jam. Ini nanti malam saya pulang itu ditunda juga ya. Diperpanjang 15 menit. Jadi agak enggak jauh ini. Ini
Jaraknya jam 9 pagi sama hampir jam 2 siang itu jauh. Karena nanti saya malamnya dari pelayanan sebentar ini selesai, saya balik ke Surabaya, nanti malam saya pulang ke Makassar ya. Jadi saya seminggu di sini, tadi malam melayani di Malang ya. Jadi waktu setelah itu pihak Garudanya, wah saya bilang ini bukan salah saya. Ya mereka bisa bantu. Tapi Citylink itu hanya berangkat besok pagi hari Minggu itu jam 7.15 waktu Makassar. Berarti Surabaya itu waktu jam 6.15 ini waktu Surabaya ya. Di Jawa karena kita selisih 1 jam ya. Duluan kami gitu loh. Wah saya telepon Pak Nyoto ya, kebetulan dia yang atur. Pak kira-kira berangkat jam begini bisa nggak ya? Waduh Pak ini tiba jam berapa ini? Sekitar ya jam 8 kali waktu Surabaya gitu loh, setengah 8. Wah nggak nutut Pak. Ibadahnya mulai jam 8 itu loh. Nah dari bandara mesti lagi ke Mojokerto masih mau keluar kota lagi gitu loh. Waduh saya berpikir gimana, Citylink-nya nggak bisa, cuma bisa bantu gitu. Nah setelah itu cari, nggak ada lagi, harus berangkat pagi. Iblis itu kerjanya gini loh, kan saya cuman pelayanan hari Minggu itu pagi, nanti Selasanya ada, terus Sabtu kemarin dan hari Minggu ini di sini gitu loh. Saya kan bisa tunda ini untuk berangkat, sudahlah terlambat, nggak usah pelayanan Minggu paginya di situ. Iblis ini bekerja di pikiran ini. Saya mau telepon si yang ngatur, Pak Nyoto ini, untuk udah Pak bisa minta tolong gembalanya yang khotbah gitu loh. Karena saya harus beli tiket baru lagi, berdua itu 2,5 juta gitu loh. Jadi untuk saya mau berangkat hari Minggu itu, hanya bisa saya ambil pesawat Batik Air, untuk berangkat yang jam 5 sore dari Makassar. Kalau jam 5 sore saya berangkat berarti masih bisa pelayanan pagi. Tapi iblis itu kan ganggu angka duitnya gitu loh. Ini harus beli tiket lagi 2,5 juta gitu loh. Tapi saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu lebih utama daripada keuangan. Amin. Jadi saya belajar selalu mengikut Tuhan itu, uang itu bukan yang utama, tapi Tuhan yang utama. Kalau Tuhan yang utama, berarti uang juga ada, saudara. Itu aja. Lalu saya ambil tindakan, saya beli. Ya, saya bilang sama istri, udah beli tiket baru aja kita berangkat. Kebetulan saya tanya di Batik Air, cuma sisa 2 seat juga gitu loh. Jadi itu semua kayak berproses itu loh. Jadi iblis berusaha menghalangi. Bayangkan dari malam ini, anak saya little ini keluarga ya, nggak ada yang baca jamnya itu loh. Karena itu muncul tuh kalau di grup orang kan iseng buka, lihat-lihat, ini nggak ada yang lihat, ya kan? Iblis itu berusaha menghalangi gitu loh. Tapi saya nggak pernah mau kalah sama iblis itu loh. Amin. Karena firman Tuhan berkata kita adalah orang-orang pemenang. Pemenang. Jadi mungkin kelihatannya secara materi kita dirugikan. Tapi buat Tuhan itu materi itu tidak ada apa-apanya saudara. Karena apa? Saya melihat sebelum saya berangkat. Selama 1 minggu itu sebelum saya keberangkatan 2 minggu. Semua pekerjaan saya itu Tuhan berkati, semua selesai. Tagihan-tagihan itu semua dibayar gitu loh. Bahkan ada yang sudah lama nggak dibayar 6 bulan itu. Tiba-tiba saya dihubungi. Akan dibayar. Karena saya utamakan pekerjaan Tuhan. Makanya saudara, Tuhan mau kita ini mengutamakan pekerjaannya. Itulah sebabnya waktu Tuhan terakhir dengan muridnya berkata apa? Sebelum dia naik ke surga. Pergilah, beritakan Injil dan jadi saksiku. Jadi kemauan Tuhan itu adalah kita yang sudah dipanggil lebih dahulu, menerima keselamatan, menerima berkat, terus keluar menjadi berkat bagi orang lain. Itu konsepnya Tuhan. Jadi kalau kita hanya mikirin diri kita sendiri, kita terbatas saudara. Tuhan tidak akan buka lebih besar lagi, lebih banyak lagi saudara. Karena yang kita pikirkan hanya kehidupan kita.
Dulu saya juga pikirnya seperti itu. Yang utama dulu kehidupan rumah tangga saya. Bagaimana saya bisa menjalani hidup berumah tangga ini. Anak-anak saya bisa sekolah yang baik, semua yang terbaik. Tapi nggak bisa, saudara. Lama ini proses-proses yang saya jalanin. Akhirnya saya baru sadar. Seringkali saya berbahasa roh. Saya percaya setiap orang percaya pasti menerima roh Tuhan. Amin. Ada roh Tuhan dalam diri kita. Kalau ada roh Tuhan pasti ada berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya roh itu bekerja, ada dalam hidup kita. Saya seringkali mendapatkan pernyataan-pernyataan dari roh. Layani aku, layani aku. Tapi saya nggak mau melayani. Karena saya berpikir saya bukan pendeta. Lalu saya mengkhotbahnya di mana? Lalu saya sekolah teologinya nggak ada. Tapi waktu Tuhan suruh saya itu bukan asal suruh, saudara. Waktu saya dilawat Tuhan menerima roh Tuhan, waktu saya masuk dalam pertobatan, roh Tuhan ini menuntun saya untuk baca Alkitab tiap malam. Dari malam sampai pagi tiap hari. Saya merasakan itu firman itu hidup. Karena dulu waktu sebelum saya ada pertobatan, hidup saya itu malam jadi pagi, pagi jadi malam. Jadi nggak bisa tidur malam. Pagi jam 5, jam 6 baru saya mesti tidur. Tiap hari gitu loh. Karena dulu waktu belum bertobat, keluyuran kalau malam. Pagi cari tidur gitu loh. Kayak kelelawar gitu loh. Kalau malam baru keluar gitu loh. Tapi setelah saya dilawat roh, Tuhan nuntun saya baca Alkitab. Selesai ini firman Tuhan saya baca. Setelah selesai, dirubah jam tidur saya. Jadi normal kembali. Amin. Jadi roh Tuhan itu mengubah hidup kita. Makanya tidak ada orang yang bisa menolong manusia kalau bukan Tuhan sendiri yang menolong. Makanya firman Tuhan berkata, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Makanya kita yang sudah percaya Yesus itu hoki luar biasa. Amin. Kalau saudara belum merasa hoki, itu berarti saudara belum percaya. Kalau orang percaya kepada Yesus, bisa percaya, itu hoki yang terbesar di dunia ini. Bukan uang yang menjadi hoki yang utama. Tapi dunia, iblis balik. Uang itu adalah hoki yang utama. Akhirnya orang ribut karena uang. Ngejar karena uang. Semua uang. Dan akhirnya, waktu orang meninggal, bikin mall, ya, bikin bank, punya hotel, punya uang triliun. Ada orang, saya ingat itu ada kesaksian di luar negeri, saya juga lupa namanya, tapi saya pernah orang cerita dengar, orang sangat kaya, waktu dia mati, dia bilang kalau mati, tangannya suruh kasih keluar dari peti. Dua-dua, artinya nggak bawa apa-apa, saudara. Punya ini, punya itu, mati nggak bawa apa-apa. Saya di Makassar itu ada kompleks baru yang dibuat oleh Citraland, Ciputra ya. Pendiri Citraland itu dan pemiliknya Pak Ciputra. Orang sangat kaya untuk Indonesia. Perumahan dia boleh bikin. Tapi dia nggak bisa hidup kekal. Sudah meninggal. Artinya nggak bawa apa-apa. Tapi yang saya inginkan menjelaskan di sini bagaimana kita orang percaya itu mengenal Tuhan dengan benar, ya. Tadi sebelum saya masuk ke gereja, saya cari gereja ini yang mana ya, kok jadi kantin itu loh. Jadi saya berpikir ini gereja atau rumah makan ini. Karena dulu kalau saya datang nggak ada ini jualan itu loh. Jadi saya sama istri saya, yang mana benar? Coba muter-muter dulu lihat tuh gerejanya mana tuh. Tapi saya ini kok ada tulisan Mahanaim itu loh. Ternyata sekarang di depan itu sudah jadi kantin. Jadi pujasera lah ya. Kalau orang buka mall itu pujaseranya itu loh. Apalagi sekarang ini kan
Semua gereja di mall banyak nih, gereja jadi mall. Dibawa, setelah keluar ketemu food court, artinya kantin itu loh. Dan mall sekarang kalau gerejanya rame, mallnya jadi rame, saudara. Jadi diserap ini orang pulang gereja. Makanya bos-bos mall kalau lihat ini gerejanya, wah berkembang, maju, disuruh di mallnya, didiskon. Supaya kalau pulang gereja pada makan, belanja, itu kan jadi ini loh. Saya ingat di Jakarta itu, namanya Mall Casablanca. Ya. Nah itu di Jalan Casablanca di Jakarta. Dulu itu nggak ada yang mau sewa tempat di sana, mau beli. Tapi begitu dimasuk gereja, sebelum ibadah makan gratis. Wah orang pada datang itu loh. Makan dulu baru dengar firman, dikasih makan. Sampai akhirnya mall itu jadi rame, saudara. Dan sekarang itu tempat penuh di situ. Dan gerejanya itu di sana. Waduh, jam ibadahnya mallnya jadi rame, saudara. Jadi hati-hati kalau anak Tuhan menyerang, berkat itu tambah banyak, saudara. Jadi di bawah ini jadi begini, ya nggak apa-apa. Saya sempat dengar dari Ibu Evi ini dikaryakan. Memang anak-anak Tuhan itu harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati gitu loh. Cerdik itu apa? Ya harus jangan kalah dengan orang dunia. Tapi kita gunakan harta itu apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu gitu loh. Jangan nyari duit di gereja, pakainya bukan di gereja itu loh. Pakai untuk pekerjaan Tuhan kembali itu. Nah, saya ingin kita sama-sama membuka di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai ayat yang ke-34 ya. Saya berdoa tentang firman Tuhan, tapi Roh Kudus kasih saya untuk membahas tentang hal ini. Saya bacakan mulai ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa. Jadi semua tentang makan, minum, pakai dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Karena saya tadi melihat di bawah ini dikaryakan jemaat Tuhan, supaya juga mungkin ada yang gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan. Tuhan ini suruh saya membahas tentang hal ini. Kenapa? Karena ini masalah kekhawatiran ini, saya pernah hadami keadaan hidup yang ekonomi tidak bagus. Bahkan sempat Senin Kemis, saudara. Senin Kemis itu artinya Senin dan Kemis ada pemasukan. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu itu nggak ada. Artinya tidak menentu. Hidup ini tidak menentu. Dan kalau tidak menentu dan tidak punya uang, pasti banyak pikiran loh. Orang khawatir.
Orang takut, apalagi udah punya istri, punya anak. 2, kalau anak 10 gimana? 2 aja udah mikir, 1 aja udah mikir, saudara. Belum sekolahnya, belum apanya. Sekarang sekolah aja mahal, saudara. Kalau mau yang mahal, yang murah sih ada ya. Murah pun kalau nggak ada uang, jadi mahal, saudara. Mahal pun kalau orang kaya jadi murah. Jadi apa yang membuat hidup kita ini bisa nyaman? Nah inilah Tuhan ajarkan. Jangan kita khawatir. Jangan kita takut, saudara. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk percaya kepada Dia. Tuhan beritahu bahwa waktu murid-muridnya, Tuhan bicara dengan muridnya ini, waktu itu muridnya kan disuruh berhenti jadi nelayan. Ikut Tuhan, tangkap bukan ikan, tangkap manusia. Supaya mereka bisa selamat. Nah, mereka bertanya tentu sama Tuhan. Makanya Tuhan kasih jawaban ini. Ini mau melayani nih Tuhan. Kalau saya jadi nelayan masih dapat uang. Ini kalau melayani siapa yang kasih uang gitu loh. Jadi ada kekhawatiran semua. Lalu Tuhan berkata apa? Coba lihat burung di udara. Burung itu ndak tanam padi. Ndak tanam buah-buahan. Tapi Tuhan sediakan buat burung-burung. Amin. Kalau burung aja Tuhan bilang Tuhan pelihara. Apalagi kita yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya. Waduh dahsyat sekali saudara. Bayangkan kalau Tuhan menciptakan, istilahnya kalau saya lihat gambarnya itu kopinya. Jadi kalau ada kopinya dengan aslinya pasti mirip-mirip lah. Gak jauh-jauh gitu loh. Kalau mirip-mirip itu pasti gak jauh-jauh. Kalau dia maha kaya, yang dikopikan ini pasti juga gak kekurangan. Amin. Gak kekurangan. Jadi Tuhan mau kita belajar. Bahkan dia berkata, coba lihat bunga bakung gitu loh. Itu gak pernah ada yang siram. Tapi lihat dia keluar, bunga yang indah. Bahkan dia bilang apa? Orang puji, kalau bangsa Yahudi itu pujinya Salomo. Raja yang kaya sekali. Kalau orang kaya sekali, pasti banyak istrinya, saudara. Puji Tuhan di sini nggak ada, saudara. Salomo, gundinya 300, saudara. Gundinya 700, istrinya 300. Kalau ini semua 1000 ini. Istri yang pertama 3,5 tahun baru ketemu lagi, saudara. Karena apa kaya, saudara? Tapi Tuhan tidak suruh kita kaya, tambah istri, saudara. Tuhan mau kita diberi kekayaan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Gunakan harta kita ini. Ya, maka Tuhan bilang kalau Salomo yang dibilang hebat, tapi yang Tuhan ciptakan orang lihat ini bunga bakung. Wah ini indah sekali. Artinya Tuhan kasih tahu bahwa yang Tuhan buat itu semua lebih baik daripada yang manusia punya. Amin. Maka itu janganlah kita khawatir. Tapi ada ayat di sini yang saya ingin tekankan. Ya. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai! Nah itu loh. Hai! Dia bilang sama muridnya. Hai orang yang kurang percaya. Saudara tahu, orang kalau kurang percaya, pasti selalu hidupnya kekurangan. Karena ada kata kurang ya. Makanya jangan mau kurang, harus plus, tambah. Tambah percaya, tambah diberkati. Amin. Jadi ini harus berubah antara kurang dan tambah. Kalau kurang, pasti khawatir. Akibat khawatir ini menjadi kurang. Menjadi kurang, saudara. Maka itu jangan kita, makanya apa dikatakan, sebab itu ayat 32.
Ayat 31, 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Ayat 32 ini penting. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang khawatir itu tidak mengenal. Orang yang mencari itu makan, minum, pakai, dicari dengan kekuatannya itu tidak mengenal. Kalau saudara sudah jadi anak Allah, saudara nggak nyari. Tuhan yang kasih. Amin. Saya tanya dulu, kalau sudah jadi anak presiden susah nggak hidup? Tidaklah. Nggak dikenal aja bisa jadi wali kota loh. Anak ini masih muda, tidak dikenal. Karena anak presiden, wibawa presiden ada, anak pun punya wibawa presiden. Makanya begitu ikut pemilihan wali kota, ya pasti menang. Jadi kalau saudara sudah jadi anak Allah, pasti menang. Yang tadi saya ngomong di awal kesaksian saya. Kita adalah orang-orang pemenang. Menang dari mana? Kemiskinan. Menang dari mana? Sakit penyakit. Menang dari mana? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah kekuatannya Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa jadi orang-orang pemenang? Di sini Tuhan bicara dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah ini tadi tambah. Jadi orang kalau khawatir itu Tuhan masih pelihara. Tapi selalu apa? Kurang. Nah itu loh. Nah untuk tambah ini tidak jadi kurang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Siapa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Mungkin orang bingung, apa maksudnya kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Karena Tuhan itu datang dari mana? Kerajaan Allah turun ke dunia jadi manusia. Menyampaikan apa? Firman Allah. Dan apa? Menyampaikan namanya. Jadi sekarang yang kita panggil, kita sembah itu nama, saudara. Makanya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh sekarang. Makanya kalau orang ribut, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan. Ya memang Yesus itu manusia, Yesus. Tapi isinya manusia Yesus ini adalah roh Allah. Artinya dia adalah Allah. Makanya kalau saudara cari diri manusia Yesus hari ini, sampai tulangnya pun saudara cari nggak ketemu. Karena Yesus bukan manusia. Dia adalah Allah. Dia hanya memakai tubuh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia dan untuk menyampaikan firman Allah. Makanya waktu dia jadi manusia, dia menyampaikan ini. Carilah dulu kerajaan Allah. Cari dia maksudnya. Dialah kerajaan Allah. Maka waktu kita cari Yesus, percaya kepada dia, nah ini muncul. Rasul Yohanes menulis. Rasul Yohanes ini kan melihat. Yohanes 1 ayat 12. Ya loh. Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Barang siapa yang menerimanya dan percaya akan namanya, maka dia diberi apa? Kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah itu, tetapi semua orang yang menerimanya, itu Tuhan Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Makanya kalau kita berdoa, dalam nama Yesus, aku sembuh. Lah sembuh. Mungkin pun berproses. Hari, ada bulan, ada tahun. Tapi kalau saudara tidak berhenti, pasti sembuh.
Pasti. Ya. Makanya waktu cerita ini tentang apa yang dicari manusia ini, makan minum pakai, kalau dicari itu tidak mengenal Allah. Nah waktu saya menjadi anak Allah, menerima roh Allah, itu kuasa artinya roh Allah. Tetapi diberinya kuasa. Yuk, Kisah Para Rasul ayat 8 berkata apa? Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Jadi kerajaan Allah itu adalah kehadiran Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata Yohanes 3:5, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air itu adalah tanda pertobatan. Waktu orang bertobat, percaya nama Yesus itu, panggil nama Yesus itu, turunlah rohnya dia dalam hidup kita. Makanya kalau kita sudah terjadi perkawinan, ini namanya perkawinan rohani. Makanya ada gereja namanya kabar mempelai. Perkawinan rohani ini penting saudara. Penyatuan, orang menikah itu penyatuan. Dulu perempuan ini tidur di rumah sana karena belum menyatu. Kita menikah dengan dia, menyatu, tidurnya bersama. Berumah tangga namanya kan, hubungan suami istri. Begitu juga kalau kita dengan Tuhan, Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Nah makanya Rasul Paulus berkata apa? Kalau Tuhan di pihak kita, ada yang tahu ayatnya? Siapa lawan kita? Amin. Kemiskinan lewat, penyakit lewat, masalah lewat. Kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya kalau ada Tuhan dalam hidup kita ini kita bisa melihat keajaiban? Nah itulah yang Tuhan berkata. Waktu Tuhan ajar berdoa tuh tentang gunung. Kalau kamu berkata kepada gunung itu, pindah dari situ ke sana, dan percaya dan tidak bimbang, maka hal itu akan terjadi bagimu. Dan takkan ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini perlu kuasa, makanya doa kalau tidak ada kuasa Tuhan, rohnya Tuhan dulu, menerima roh kudus itu, gak bisa. Makanya waktu saya mulai itu, dalam kekhawatiran hidup sehari-hari, apalagi saya masuk dalam pelayanan, saya berdoa dan berkata, Tuhan, supaya saya bisa melayani, tidak bikin jadi masalah, saya ini berpikir kalau saya melayani, saya harus punya dulu keuangan. Kalau saya mau melayani Tuhan, harus juga istri dan anak-anak saya terpelihara. Tapi Tuhan yang beri. Maka saya berdoa apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kirim. Nah ini kalau orang percaya. Tuhan kirim. Bukan dicari. Tadi kan dicari orang yang tidak mengenal. Kalau mengenal tidak nyari. Berkata. Yang tadi Tuhan bilang kalau kamu berkata kepada gunung itu. Tuhan kirim pekerjaan. Nah itu saya doa. Yang setiap bulan ada uangnya. Yang banyak dan gampang kerjanya. Doa saya gitu saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya punya perusahaan. Saya buat CV itu loh. Ini tidak ada pekerjaan. Tapi ternyata waktu saya berdoa seperti itu. Perusahaan ini yang tidak ada kerjanya. Tidak ada modal. Tuhan kirim pekerjaan melalui perusahaan ini. Saya terima kontrak. Pekerjaan yang gak pernah saya kerja. Saya tidak ngerti. Tidak pernah timbul dalam pikiran saya, hati saya. Itu yang Tuhan kasih. Waktu kontrak ini saya terima setahun. Saya kaget. Di situ Tuhan berkarya. Mulai perusahaan ini dapat kontrak sini. Dibuat lagi, dapat kontrak lagi ya perusahaan lain. Dapat lagi kontrak setiap tahun. Tahu saudara apa yang terjadi? Saya punya perusahaan ini sampai hari ini. Tuhan berkati pekerjaannya. Setiap bulan ada uangnya.
banyak dan gampang kerjanya. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Makanya kemarin tadi saya cerita beli tiket 2,5 juta itu enggak ada apa-apanya, saudara. Karena ini Tuhan sudah isi terlalu banyak. Tuhan itu enggak pernah kasih sedikit, amin. Maka saudara kalau melayani jangan pikirnya mau dapat uang. Pikirnya melayani menyenangkan Tuhan. Nanti Tuhan kasih uang, amin. Kalau Tuhan yang kasih itu, waduh. Kalau saudara ketemu Presiden Jokowi, ini presiden ya, enggak mungkin kasih saudara uang 10.000, saudara. Ini presiden ini loh. Atau bos lah pemilik bank. Ketemu mau ngasih. Enggak mungkin cepet ceng itu loh. 100.000 pasti puluhan juta bisa ratusan juta bahkan miliar. Apalagi bapakmu yang ada di surga. Yang punya semua. Kenapa kita nggak dapat yang terbaik? Karena kita nggak ngerti. Makanya waktu Tuhan berbicara tentang apa? Benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Kalau jatuh pinggir jalan, lewat domba, lewat kambing, lewat apa, diinjak mati loh. Orang lewat mati, pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya batu-batu mana bisa tumbuh. Ada yang jatuh di semak belukar, artinya apa? Dia mau tumbuh, dihimpit terus. Dengan apa? Kekhawatiran dan ketakutan itu loh. Tapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah inilah yang mengerti. Dikatakan firman Tuhan, yang mengerti itu adalah yang jatuh di tanah yang subur. Menghasilkan buah tidak kalau ngerti? Menghasilkan. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Makanya kita kalau sudah dapat 30, wah puji Tuhan. Teruskan sampai saudara dapat 100 itu sempurna. Sempurna berkat Tuhan. Inilah yang saya alami dari mengenal. Maka perusahaan ini, biar saya tinggalkan, saya berkeliling penginjilan, tetap ini uangnya masuk tiap bulan. Dan orang-orang yang saya percayakan yang mengerjakan. Memang saya berpikir kalau mau melayani Tuhan itu, waduh, saya perlu uang. Sapa saya ini bukan pendeta Gilbert, saudara, tidak ada yang kenal. Hamba Tuhan yang terkenal, hebat, mungkin datang, wah dibayarin tiket, hotel, ada PK lagi. Saya tidak dikenal. Tapi saya dikenal karena Tuhan. Dan saudara mengenal saya hari ini karena Tuhan, amin. Jadi saudara adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Karena kita ketemu dari Tuhan. Maka Tuhan suruh saya menyampaikan hari ini tentang kekhawatiran. Kalau saudara mengerti dan menangkap dan melakukannya, maka saudara akan menghasilkan buah. Itu loh. Jadi jangan lagi ada anak Tuhan, aduh. Tanya gimana kabarnya? Aduh susah nih sekarang ini. Ekonomi tidak baik. Karena saudara bilang susah, ekonomi tidak baik. Roh susah yang datang sama saudara. Ekonomi yang tidak baik yang datang. Tuhan berkata apa? Jadilah sesuai perkataanmu. Saya kalau ketemu direktur perusahaan, pekerjaan saya itu kan mengandung. Kadang-kadang saya selalu hadapi pekerjaan itu yang tidak mungkin. Jadi saya ini dikasih pekerjaan selalu bagian yang tidak mungkin. Tapi Tuhan kan bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jadi kalau saya ditanya, Pak, ini mesin ini sudah bertahun-tahun tidak bisa berfungsi. Bapak bisa nggak kerjakan ini? Saya nggak lihat mesinnya, nggak pernah cek, saya cuma bisa Pak. Amin. Yang penting ada uangnya. Padahal saya nggak lihat loh. Belum lihat. Begitu dia bilang bisa, bisa. Bisa saya lihat dulu Pak. Setelah ngomong bisa, saya pergi lihat. Lihat ini semua mesin sudah berdebu. Ada binatang apa?
laba-laba itu semua, kabelnya udah waduh. Tapi saya selalu berpikir, ini berkat. Amin. Ngomong, ya enggak ada yang enggak baik itu ngomongnya, wah ini cilaka ini. Ya cilaka yang datang. Saya ngomongnya, wah ini berkat yang besar. Amin. Keluar, gimana Pak? Bisa? Wah gampang Pak, bisa. Aduh. Ini direkturnya pikir, waduh kok orang Jakarta bilang enggak iso. Berapa Pak? Wah ngomong bingung ini berapa. Perbaiki ini mesin berapa ini bingung ngomongnya. Saya asal ngomong aja ya. 60 juta Pak. Saya pikir dia bilang mahal. Oh murah ya? Loh kok murah? Maksudnya apa Pak? Orang Jakarta minta 100 juta itu pun belum tahu jadi enggak gitu. Loh kaget saya bilang harusnya ngomong 100 juta juga ya. Setelah itu udah kerja. Saya suruh teknisi saya 2 orang ke sana. Udah kamu, waduh bos, ini kerjaan ini enggak mungkin ini. Ayo udah kamu pokoknya tuh semua kabel bersihin dulu, rapiin yang putus-putus, sambung kembali sampai jadi semua. 2 hari dikerja. Telepon saya, bos sudah, gimana? Jalan? Enggak bos, enggak jalan. Ah masa enggak bisa? Iya, lanjut lagi besok, coba cari dulu 3 hari. Gimana? Enggak mau jalan bos. Sudah saya, wah rapi semua ini udah bersih semua kan. Kabel sudah bagus. So, oke, saya naik ke ruang mesin. Ini ruang mesin itu sebesar begini kira-kira. Mesinnya di sini, dia punya kontrol semua di sini. Saya berdoa, Tuhan, tidak ada yang mustahil, saya percaya Tuhan. Tunjukkan kerusakannya, amin. Saya cuma tunjukkan, karena saya kan harus cari tahu yang mana sih ini rusaknya ini. Amin. Saudara kalau berdoa sama Tuhan sudah usah bertele-tele. Kalau enggak ada uang, Tuhan kirim uang, amin. Enggak usah, mau mikir minta uang sama Tuhan, ini gimana kalau enggak kerja. Saya itu kalau berdoa sama Tuhan, kirim pekerjaan. Tuhan kirim pekerjaan, baru kita kerja. Amin. Itu orang mengenal. Kalau tidak mengenal, dia kerja dulu. Wah, serabutan ini. Wah, tawarin sini. Door to door, Pak. Ini mau jual kacamata, Pak. Dari harga 100.000, 50.000. Door to door. Itu tidak kenal Tuhan. Tapi kalau saudara masuk dalam kamarmu, tutup pintumu, teriak sama Tuhan, Tuhan kirim. Amin. Saya pekerjaan tidak pernah saya cari, dikirim saudara. Karena saya selalu berdoa, Tuhan kirim. Saudara kalau dari Sidoarjo, mau kirim barang ke Jakarta, saudara yang bawa sendiri lama enggak? Lama dan banyak ongkos. Tapi kalau saudara ke JNE, tempat pengiriman, kirim. Saudara nggak usah susah-susah. Sampai di sana orang yang urusin. Nah itulah kalau orang mengenal. Amin. Bayangkan kalau saudara tidak mengenal titipan kila JNE, saudara pikir mau antar barang di Jakarta, saudara bawa motor, naik motor sampai ke Jakarta, anterin gitu loh. Sampai sana belum sampai juga, saudara sudah kecapean itu loh. Tapi begitu saudara ke tempat pengiriman, ya apalagi sekarang bisa diantar, dijemput, ya tambah enak lagi itu loh. Itulah dalam Tuhan. Orang dalam Tuhan itu hidupnya pasti enak, amin. Kenapa enak? Karena Tuhan bilang, Alkitab firman Tuhan bilang, dia miskin supaya kita menjadi kaya. Dia menderita supaya kita tidak menderita. Tak tanyain dulu, waktu saya ini hidup susah, sampai bisa diberkati Tuhan, anak saya menderita enggak? Tidak. Begitupun Tuhan. Dia yang menderita supaya kita tidak menderita. Dia dipaku, disalibkan, menebus kita. Lah kalau sudah ditebus, jangan sama orang Filipina kalau hari Paskah, mereka mau disalipin, saudara. Ini kan bodoh namanya gitu loh. Tuhan sudah menderita, dia mau rasa. Wah gimana rasanya dipaku? Ya kalau enggak tetanus enggak apa-apa, saudara. Ya, harus mengerti itu loh. Nah waktu mesin ini sudah saya cuma doa, Tuhan tunjukkan kerusakannya.
Karena saya percaya kalau Tuhan sudah kasih, apa saja aku perbuat pasti berhasil. Ngomong itu loh. Doa, doa, doa. Tiba-tiba mata saya, ini misalnya ini mesin ya. Ini mesin. Dia duduk di tempat begini. Tapi tidak kelihatan. Tapi ini masih berdebu. Karena dia tersembunyi di bawah besi yang nopang mesin besar itu. Mata saya melihat warna kuning. Warna kuning itu apa ini? Kok saya pikir, tapi tertutup debu. Jadi saya pakai tangan saya iseng. Saya dituntun Tuhan itu loh. Saya gosok itu debu, tertulis on, off. Loh kok sudah ketawa ini? Ya, tulisannya off. Waduh, ini Tuhan kasih saya jalan ini, berkat ini saudara. Begitu saya tindis on, saya suruh teknisi saya, kamu jalankan itu power dibawa kasih naik. Bos, ini udah bolak-balik ini kamu jalan. Saya bilang, sekarang kamu turun, kasih nyala lagi sekali ini. Kalau enggak, enggak usah, pasti jalan. Aduh bos ini enggak percaya, dia turun juga dari lantai 3 itu turun pakai tangga. Begitu dia sudah on, dia yang berteriak dari bawah dengan keras, on. Bos, kenapa? Mesinnya jalan, bos. Gara-gara on, off. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Amin. Jadi jelas itu loh, kalau saudara andalkan Tuhan. Ini cuma tindis on, dibayar 60 juta loh. Ini jari-jari kalau ada kuasa Tuhan itu mahal, amin. Jangan tindis komputer pagi sampai malam, tidak ada uangnya gitu loh. Ini ada kuasa Tuhan. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Kadang saya berpikir, iblis itu mau menghalangi saya, saudara, datang ke Surabaya. Karena apa? Iblis tahu ini dia buka rahasia surga supaya anak-anak Tuhan diberkati. Saudara, ini orang yang diberkati Tuhan, amin. Tuhan bawa saya ke tempat ini supaya mengubah pikiranmu yang datang ke gereja. Waduh loh, ya nih masih ada utang, ini besok bayarnya gimana. Anak-anak mau bayar uang sekolah, uang pangkal. Saya ini tidak suka mikir itu loh. Saya kalau ada apa saya bertindak langsung. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya, amin. Itu loh, jangan menyerah, amin. Jangan ada, itu ingat paranormal, memang sio ini susah hidupnya, sio ini. Yang enak itu siomay, saudara. Jangan ngomong, wah ini sio anjing. Makanya karena waktu ngomong sio, saudara banyak, ya udah, karena saudara ngomong anjing terus itu loh. Kita ini sio Yesus, amin. Sio Yesus itu tidak ada yang mustahil. Itulah sio Yesus, amin. Makanya saya kalau lihat masalah, saya itu tidak pernah lihat susah. Karena saya tahu roh yang ada di dalam saya lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara punya roh yang besar, ngomong. Makanya saya setiap ada masalah, saya percaya kuasa Tuhan lebih besar. Anak saya ini kesaksian aja yang terakhir. Waktu dia kuliah di Petra Teknik Sipil, masuk semester 3, saya dipanggil sama pihak yayasan. Dari Makassar saya berangkat. Saya pikir ada apa. Ternyata anak saya ditanyain sama saya, Pak, maaf Pak, dilihat apa IP-nya anak saya. 1, teknik sipil. Ya toh? Lalu dia bilang, Bapak kalau mau anaknya 1,7 apa 8 waktu itu ya. Mau anaknya ini bisa jadi sarjana, kasih pindah ke fakultas lain lah, ekonomi atau enggak sanggup ini. Di sini di Petra Pak, bahkan ada yang sudah semester 5 aja, enggak selesai. Enggak kuat, apalagi ini IP sudah gini. Saya tahu anak saya ini enggak bodoh loh. Dia waktu ujian SMA itu, dia tertinggi matematikanya gitu loh. Enggak bodoh ini, saya bingung apa loh.
Waktu saya ditanya gitu, saya bilang sama dosennya, Bapak harus kasih pindah, kalau enggak ini buang uang Pak. Karena mahal toh, teknik sipil di Petra itu. Saya bilang gini, saya lanjutkan aja Bu, enggak apa-apa. Saya percaya Bu, saya ngomong agak keras, saya percaya Bu. Anak saya pasti jadi insinyur, dia kaget. Ya terserah Bapak, yang penting kami sudah sampaikan, ya lanjut aja, pulanglah saya. Karena anak saya kan waktu itu kos ya, jadi waktu sebelum saya masuk di tempat kos, saya mau buka pintu gitu, begitu saya buka pintu dia lihat muka saya, dia langsung, Pak ampun, waduh saya kaget juga ini anak-anak tiba-tiba ngomong ampun gitu loh. Saya peluk dia, enggak apa-apa nak. Dia udah tahu toh IP-nya, dia udah terima duluan itu. Saya peluk. Kamu harus bertobat, kembali sama Tuhan. Nanti Papa doakan. Dia cerita dia suka keluar malam sama temennya. Ya waktu itu, dan dia merasa pandang enteng karena dia pinter tuh, teman-temannya itu pada diajarin. Tapi dia dapatnya E. Temannya kok lulus semua gitu loh. Sampai dia nangis sendiri, kenapa bisa dia yang ngerti? Ya itu karena kesombongan dan selalu keluar malam. Nggak mau belajar, pikir udah tahu gitu loh. Sejak hari itu saya tumpang tangan dia sebelum saya pulang, saya doanya, dalam nama Yesus, kamu jadi insinyur. Ngomong gitu saudara. Ternyata anak saya ini mulai IP-nya naik. Terus. Akhirnya selesai, walaupun tertunda tambah setahun, 4 tahun setengah dengan IP 2,9 lebih. Di wisuda. Saya nangis lihat. Karena waktu itu wisuda barengan adiknya. Adiknya, dia duluan 1 tahun kuliah. Cuma adiknya ini lulus dengan cum laude tertinggi di Petra, saudara. Ekonomi, bisnis dia, akunting. Jadi bersamaan di wisudanya. Kokonya 4,5 tahun, adiknya 3,5 tahun. Saya lihat anak saya 2 yang di wisuda hari itu, saudara. Dia nangis, kita menangis. Akhirnya dia bilang, saya bilang, kamu mesti kerja dulu sama orang lain, cari pengalaman. Kalau anak itu kerja sama orang lain itu pasti beda. Dia akan bisa mandiri. Berdoa Tuhan kasih. Akhirnya anak saya ini yang laki ini mulai kerja. Kerja, terus dia bilang, Pak, saya mau lanjut S2. Saya mau tebus dosa. Saya bilang, ya udah, saya bercanda aja. Kan kamu udah kerja, ada gaji toh. Ya bayar sendiri aja lagi S2-nya. Aduh Pak, nggak mau saya kalau bayar. Papa yang harus bayarin. Saya bilang, oke, saya bayar. Ternyata saudara, pas dia kuliah, itu pas masa COVID saudara. Jadi online terus. Dan cepat kuliahnya selesai saudara. Ternyata dia dengan sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dia dapat S2 masternya dengan cum laude 3,75. Amin. S2. Lalu waktu saya tumpang tangan itu saya ngomong, dalam nama Yesus jadi insinyur. Loh kok ini S2 nggak ada insinyurnya, master aja gitu loh. Terakhir itu dia tanya lagi sama saya, Pak, ini teman saya ini 5 orang, Petra kasih diskon kalau 5 orang 50% untuk gelar insinyur. 4 orang, jadi temannya nih 4 ngejarnya ke dia nggak mau lagi. Dia pikir dia udah kerja, dia udah ada duit, dia nggak mau. Temannya paksa terus. Akhirnya ambillah lagi lanjut. Ternyata saudara, dari 5 orang ini, pas anak saya habis menikah, itu Tuhan kasih berkat double. Menikah, 1-2 bulan kemudian, dia diwisuda lagi dengan gelar insinyur dengan cum laude 3,95. Amin saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang saya bicarakan di sini saudara? Waktu kita punya iman, tumpang tangan dalam nama Yesus jadi insinyur, walaupun lewatin ST, MT, akhirnya juga yang saya omong jadi insinyur. Aman? Karena saya waktu itu zaman kami waktu kuliah enggak ada gelar ST, MT. Yang ada adalah insinyur. Jadi kalau doa teknik sipil itu ngomongnya jadi insinyur. Ternyata ini mulut. Apa yang kita perkatakan itu yang Tuhan kasih. Amin. Jadi kalau saudara punya masalah apapun, mulai berkata. Saudara tidak punya pekerjaan,
doa, Tuhan kirim pekerjaan. Tiap bulan uangnya ada. Yang banyak, gampang kerjanya. Amin. Saudara jangan ketawa. Saudara. Ini saya alami saudara. Sampai perusahaan ini sudah berjalan. Sampai hari ini. Pekerjaan saya selalu gampang. Kenapa gampang? Karena ada orang yang kerjakan. Jadi kerjaan saya itu kalau ke kantor-kantor cuma urusan penagihan. Gampang toh? Kalau nagih itu gampang loh. Ya toh? Saya cuma bikin kwitansi, stempel, tanda tangan direktur. Inilah yang saya pakai selalu pergi ngurus. Jadi kalau sudah mau akhir bulan, urusannya stempel, tanda tangan direktur, saya bawa ke kantor-kantor, tagihan saya harus jalan. Karena saya ngomong, kalau saudara hidupnya susah cari uang, gimana melayani? Inilah yang tadi disampaikan firman Tuhan. Makan, minum, pakai. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hari ini Tuhan mau berkati saudara-saudara. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Saya minta singer bisa bantu angkat pujian ini. Kita mulai menyembah Tuhan. Saudara, saya percaya saudara datang di tempat ini, Tuhan pasti memberkati saudara. Asalkan saudara menangkap besar. Saya minta saudara menyembah Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Dia lebih besar. Tak pernah terlambat. Amin. Dia nggak pernah terlambat. Ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Dia lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, amin. Terus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sekali lagi kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, musik dengan lembut. Saudara, saya percaya hari ini saya ada di tempat ini bukan atas keinginan manusia, tapi saya percaya Tuhan membawa saya ke tempat ini, ke rumah Tuhan di tempat ini, karena Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar bagi saudara. Tuhan sudah menyediakan pertolongan hari ini kepadamu. Kalau ada di antara bapak atau ibu yang sedang punya persoalan yang sulit, hari ini Tuhan akan menolong engkau. Saya undang untuk maju ke depan. Jangan malu, saudara. Jangan malu. Karena Tuhan menyuruh menumpangkan tangan atas orang-orang
baik yang sakit ataupun punya masalah. Haleluya. Angkat tanganmu. Mungkin masih ada yang lain. Jangan saudara lihat kiri kanan. Jangan menyimpan bebanmu. Jangan menyimpan persoalanmu. Hari ini Tuhan berkata, marilah engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Tuhan mau tolong saudara. Mungkin saudara punya masalah keuangan, kekhawatiran, maju ke depan. Sakit penyakit, maju ke depan. Hari ini Tuhan membuat mujizat itu terjadi. Saudara, kalau masih ada maju ke depan, jangan tahan, jangan simpan. Hari ini Tuhan sediakan berkat yang besar itu bagi. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, amin. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tangan. Kau yang maju ke depan, kalau masih ada yang mau maju, jangan simpan. Maju ke depan, jangan iblis membuat engkau tidak melihat pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Semua menyembah Tuhan, menyembah jemaat. Kamu terlebih besar. Amin. Kuasa Tuhan lebih besar. Terlebih besar. Amin. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sembah Dia sampai kau merasakan Dia hadir dalam hidupmu. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Haleluya. Terus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, engkau yang sudah maju ke depan, berdoa sama Tuhan masing-masing. Minta apa yang kamu mau. Lepaskan bebanmu hari ini, lepaskan. Jangan pegang beban itu, jangan pegang masalahmu. Lepaskan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan. Terus. Sebelum saya tumpang tangan saudara, terus panggil Dia. Yesus tolong saya. Terima. Dalam nama Yesus, terima kekuatan itu, kuasa. Terus. Keluar kuasa roh jahat, kau keluar dari tubuh ini dalam nama Yesus. Roh Allah yang Maha Kuasa turun, mengalir dalam hidupmu, mengalir. Terima kasih. Terima kuasa roh Allah itu. Kuasa dalam nama Yesus memulihkan keadaan. Terima perubahan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Terima kuasa roh Allah itu. Terima kekuatan itu. Terima kerajaan Allah datang kepadamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kuasa roh Allah itu dalam nama Yesus. Penolong itu datang dalam hidupmu, membebaskanmu, memberi kemerdekaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kekuatan itu, mengubah hidupmu, memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Terima pertolongan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Lepaskan beban itu. Lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Oh ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Hamba bersyukur pada pagi hari ini kepada Tuhan yang telah melawat kami semua melalui firman-Mu, melalui kesaksian hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya bahwa jemaat telah menerima berkat daripada Tuhan. Yang datang dengan beban berat, Engkau sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Pulang dengan beban yang tidak ada lagi, tapi Engkau pulang dengan damai sejahtera sukacita. Yang datang dengan sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan itu. Engkau pulang dengan pulih tubuhmu, sehat tubuhmu. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tumor kanker tidak ada dalam anak-anak Tuhan. Tidak ada dalam tubuh setiap orang yang percaya. Yang adalah tubuh diberkati dan sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun persoalanmu, hari ini Tuhan sudah mengabulkan doa-doa. Kau telah menerima jawaban daripada Tuhan. Engkau akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Hamba bersyukur Tuhan. Hamba percaya gereja ini Tuhan terus memberkati. Baik hamba-Mu, suami istri Tuhan dalam pelayanan, semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati. Tuhan memakai lebih dahsyat lagi dan membawa jiwa-jiwa yang baru datang di tempat ini, menuai jiwa-jiwa. Bahkan berkat Tuhan yang memberi hidup dalam segala kelimpahan itu turun dan mengalir atas hamba-Mu, atas jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada pemimpin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Dan kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan Kau sudah terima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Dan kami sudah mendengar, menerima firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Pastor Immanuel Wijaya. Kau memakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Kau Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati bisnisnya, istri, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Pekerjaan hamba-hamba-Mu di tempat ini menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga tak kekurangan sesuatu apapun kami dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. God is good all the time. Thank you Lord. Haleluya, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat kedua tangan tengah dengan kepala pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini saya memeranata Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.